selamat datang kembali di video tutorial Glodon Takeoff Rebar. Pada sesi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita mengidentifikasi pekerjaan file cap. Nah, sekarang di sesi yang ini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengidentifikasi atau membuat objek berupa kolom. Hal yang pertama harus kita perhatikan adalah kita sesuaikan dulu peraturannya di calculation rule sesuai dengan general rules yang ada di standar gambar. Nah, coba kita cek di sini. Nah, misalkan ini adalah tabel panjang penyaluran untuk tulangan tarik. Kita asumsikan kolom itu adalah sebagai tulangan tarik. Nah, di sini kita lihat tulangan kolom dan digeser menggunakan penyaluran 1,3 LD. Oke. Nah, di sini kita asumsikan bahwa kita menggunakan parameter diameter 25 dan FC-nya FC35 untuk kolom. Jadi di sini kita rubah dulu. Di kolom FC-nya adalah FC35, kita ganti FC35. Oke. Nah, dia nanti berubah menjadi warna kuning kalau sudah kita edit. Nah, setelah itu kita masuk ke development and lab setting. Nah, kita cek di sini. Kita ambil adalah di grade yang tension lab length grade, gitu kan. Nah, di sini kita bisa menambahkan parameter mutu beton ya. Kita ke filter. Nah, di sini kita bisa menghilangkan atau menambah mutu beton yang kita ingin tampilkan. Contoh misalkan FC45 mau kita hilangkan. Kita klik OK. Nah, dia hilang, cuman sampai ada di FC40. Nah, kita munculkan lagi, kita centang FC45. Nah, di sini rumusnya adalah 1,3 dikali LD. Di sini LD sebutannya adalah TLL. Nah, di sini kita coba lihat diameter 25. Standarnya di sini adalah 1293. Kalau kita perhatikan di sini 25 adalah 1000 dengan FC35 dikalikan 1,3 jadinya 1300. Jadi selisih toleransinya adalah sebesar 7 mili. Nah, bagaimana kita merubah sesuai dengan standar penulangan di dalam gambar? Kita cukup klik 1293-nya, kita ganti dengan 1300. Oke. Nah, di sini kita oke. Selanjutnya adalah kita tadi men-setnya di area basement. Nah, kita gunakan dulu copy to other floors. Nah, kita centang lantai ground floor, lantai 1, lantai 2, lantai 39 sesuai dengan lantai yang kita butuhkan. Tadi kita asumsikan FC35. Nah, setelah kita setting di calculation setting, di floor settingnya tadi kita ke drawing input. Nah, di sini coba kita gambarkan. Nah, tadi kita sudah bekerja di foundation di file cap ya. Nah, sekarang kita alihkan kursor kita ke kolom. Kita klik kolom, kita klik define. Oke, di sini ada kolom, kita klik new, kita pilih rectangular. Jadi di sini juga kolom ini sama seperti file cap, memiliki banyak pilihan. Kita mau round kolom. Nah, di round kolom ini juga kita bisa menghitung penulangannya dengan spiral link ataupun dengan round link. Nah, selanjutnya kita ingin menggunakan kolom dengan special shape column. Nah, ini sama seperti yang tadi file cap. Kita gambarin bentuk kolomnya seperti ini, yang misalnya tidak standar. Kita klik OK. Nah, ini dia. Atau kita delete. Nah, kita ambil yang parameterize column. Nah, ini dia. Ada L, ada T, ada linear,
ada Z dan sebagainya. Nanti untuk pengeditannya, dimensinya, panjangnya di area parameters. Ini bisa kita ganti satu persatu. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan rectangular column. Nah, ini kita anggap sama aja bawaannya. Tadi kita ngambil contoh FC35, untuk tulang utamanya adalah diameter 25. Kita ambil di sini jadinya 25. Oke, kita draw. Nah, di sini dia otomatis nih, kita di sini kita klik 1 2 3 4. Nah, kita sudah membuat kolom. Untuk menentukan jumlah panjang penyalurannya atau overlappingnya, kita harus membuat 2 lantai. Nah, di sini kita sudah membuat di lantai basement. Selanjutnya kita ke floor. Kita pilih copy element entity from other floor. Oke. Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu. Ini tadi kita bekerja di basement, kita pindahkan dulu ke ground floor. Nah, dari ground floor baru kita ke floor setting, copy element entity from other floor. Nah, di sini kita hanya membutuhkan untuk kolomnya saja, file capnya tidak, kita hilangkan datangnya. Nah, baru kita buat sesuai dengan kebutuhan dia, tipikalnya sampai lantai berapa si kolom ini. Kita klik OK. Nah, kita calculate. Kita calculate. Kenapa saya mengkalkulasinya dari lantai basement sampai lantai 2? Supaya panjang penyaluran juga terkalkulasi. Kita calculate. Oke. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu overlapnya sesuai dengan standar di dalam tabel panjang penyaluran itu benar apa tidak? Nah, kita klik kolomnya, klik. Di sini ada rebar layout. Kita klik rebar layout. Oke. Nah, di sini kan tidak muncul ini ya. Panjang penyalurannya, overlapnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat, kita centang yang namanya lap length. Nah, sudah sesuai dengan parameter yang ada di tabel 1300. Nah, di sini juga bisa kita save to DXF supaya kita bisa membukanya di AutoCAD. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melihat seperti ini, edit rebar. Nah, ini adalah formulanya, bending schedule-nya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat 3D-nya, kontrol plus angka 3. Kontrol plus angka 3. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah kolom. Kita lihat di sini rebar 3D-nya. Nah, ini dia. Kita bisa melihat rebar 3D-nya. Ini adalah panjang penyalurannya yang ke lantai di atasnya basement. Nah, di sini ada sengkang yang masuk ke dalam file cap. Oke. Nah, ini tadi kita menggunakan fungsi Ctrl plus 3 untuk melihat isometriknya. Mengembalikan seperti tanpa atas, kita menggunakan fungsi Ctrl Enter. Nah, sudah kembali lagi seperti atas. Nah, selanjutnya adalah tadi kita sudah mempelajari fungsi membuat kolom, memasukkan tulangan, dan kita mengcopy dari lantai basement ke lantai atasnya. Syaratnya adalah apabila kita ingin mengcopy ke lantai atas basement, kita pindahkan dulu dari lantai basement ke misalkan ground floor. Setelah ground floor kita klik, kita ke floor, kita copy entity from other floor. Nah, ini dia, kita pilih yang tadi kolomnya saja, atau kita bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya tadi kita dari basement, kita mau mengcopy kolom kita ke lantai yang ada di atasnya. Kita select dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kita copy selected entity to other floor.
Kita pilih yang mana tadi kita ingin copy. Oke. Atau kita juga punya cara yang lain, misalnya kita hanya ingin mengcopy elemennya saja. Pengertian elemennya itu adalah parameternya, tapi objek yang ada di sini tidak kita copy. Nah, kita menuju ke tetap posisi berada di kolom, kita menuju ke define. Nah, di sini ada yang namanya copy element from other floor. Nah, misalnya kita di sini nih, kita pindah ke ground floor. Nah, copy element to atau copy element from other floor. From kan? Nah, from. Nah, kita ambil dari basement nih. Nah, kita ambil basement, kita copy ke sini. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya tulangan ini just standarnya leg-nya adalah 4 dikali 4. Kita ingin merubahnya menjadi misalkan 2 dikali 2. Apa itu 2 dikali 2? Nah, kita coba sini 2 dikali 2. Nah, ini dia. Jadi dia hanya linknya saja. Misalnya kita ingin 3 dikali 2. Nah, jadi 3 ini adalah vertikalnya, 2 ini adalah horizontal. Jadi yang disebut pertama itu adalah vertikal. Selanjutnya other links. Nah, di sini kita bisa masukin parameter yang lain. Kita bisa merubah. Kita klik 195-nya, keluar titik 3, kita rubah. Nah, ini kita bisa memilih parameter yang mana kita pakai. Misalnya saya memilih dengan hook. Saya pilih adalah ini. Link informasinya berapa? D13 misalkan, jarak 200. Panjangnya berapa? Misalnya panjangnya 320. Nah, kita oke. Seperti itu. Jadi di sini kita other links. Other links itu yang seperti ini. Other links, sengkang yang lain. Begitu. Nah, selanjutnya adalah di sini tadi saya menunjukkan di isometric kontrol plus angka 3. Nah, di sini ya. Kita lihat, kita kalau untuk menunjukkan informasi tulangannya bentuknya seperti apa yang di dalam konkret, kita klik dulu rebar 3D. Baru kita klik objeknya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa linknya ini sampai di bawah. Terkadang kita menerima peraturan gambar, ada yang linknya kita terhitung sampai ke dalam file cap, ada yang cuma berhenti di topnya file cap. Nah, caranya adalah kita ke project setting. Oke, di sini ada calculation setting. Kita pilih column dan wall di calculation setting. Nah, di sini ada yang tulisannya the wall bar and chorus area, the number of link the column wall on the top foundation. Ya kan? Di sini ditulis adalah standarnya orange by the attribute setting. Nah, kalau seandainya kita ingin kita hilangkan, di sini kita klik. Nah, kita lihat di sini dia masuk ke dalam file cap. Untuk menghilangkannya adalah kita tulis di sini 0. Oke. Kalau 0 berarti dia tidak ada sengkang yang masuk ke dalam file cap. Kalau misalnya kita pengen jumlah, oke, kita misalnya jumlah 5. Kan. Nanti jadi sini jumlahnya 5 yang masuk ke dalam file cap sengkangnya. Oke, coba kita anggap pertama sebagai 0. Kan? Kita ke drawing input lagi. Setiap kita merubah apapun, kita mengedit apapun, kita wajib untuk mengkalkulasinya lagi untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, di sini kita klik kanan. Fungsi klik kanan ini kita hanya mengkalkulasi yang kita select saja. Oke, kita lihat di sini. Kita klik rebar 3D-nya. Nah, penulangannya yang tadi sengkangnya sudah masuk ke dalam file cap, sekarang sudah tidak ada lagi. Oke, nah sekarang kita ingin kembalikan ke posisi tampak atas. Ctrl plus enter. Nah, di sini juga kita punya fungsi yang namanya untuk menghilangkan item yang tidak kita ingin kita lihat. Contoh, ini kan kita ada elemennya yang file cap dan kolom.
Bagaimana kita hanya ingin melihat kolomnya saja? Nah, kita tekan P. Oke, P. Ingin memunculkan nama si kolom, kita tekan Shift plus C. Kenapa C? Karena di sini inisial kolom adalah C. Bagaimana dengan file cap? Inisialnya P. Kita tekan Shift P. Ini dia. Seperti ini. Oke. Sudah saya jelaskan bagaimana kita membuat objek kolom. Sekian dan terima kasih.